Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat rahimakumullah, bulan Ramadan adalah momen bagi umat muslim untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Adi Hidayat pernah berkata, bila sudah tiba Ramadan, selalu kita terdorong pada yang soleh dan terhindar dari hal yang salah. Untuk memperoleh pahala di bulan Ramadan, ada orang yang siang malam bertadarus, ada juga yang tarawih, dan ada juga yang rajin sholat berjamaah di masjid. Namun tak jarang kita temui orang yang semangat di awal, namun setelah memasuki separuh bulan Ramadan terakhir, semangatnya mulai menyusut, tadarus mulai meredup, dan soft sholat mulai terkikis dan semakin terapas. Oleh sebab itu, kita perlu mencari obatnya. Ada beberapa tips merawat semangat ibadah saat bulan Ramadan. Di antaranya, hindari makan terlalu kenyang. Waktu berbuka seolah menjadi momen balas dendam setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Segala macam makanan disajikan rapih di atas meja, lengkap dengan takjilnya. Setelah berbuka, perut terasa kenyang sehingga menyebabkan malas bergerak. Inilah penyebab umum malas beribadah, termasuk sholat tarawih. Makan kekenyangan merupakan bentuk dari israf atau berlebihan. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan utama dari berpuasa adalah untuk mengendalikan syahwat dengan cara membatasi konsumsi makanan. Berarti bila kita berlebihan dalam berbuka, termasuk melalaikan tujuan utamanya, bukan? Selanjutnya adalah mengakhirkan sahur. Salah satu keistimewaan Islam adalah menganjurkan sahur bagi orang yang hendak berpuasa. Umat Yahudi dan Nasrani juga memiliki syariat berpuasa, tapi tak punya anjuran ini. Hikmah dari mengakhiri sahur adalah menjaga stamina dari pagi hingga petang nanti, agar tetap kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dianjurkan lagi pada sepertiga malam terakhir menjelang imsak. Sebab semakin diakhirkan sahurnya, maka stamina tubuh bisa bertahan lebih lama. Rasulullah SAW bersabda, "Bakiru bil iftari wa akhirus sahur." Segeralah berbuka dan akhirkanlah sahur. Hadis riwayat Ibnu Adi. Terkait dengan berapa jarak waktu antara sahur dan subuh yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW menyampaikan kurang lebih setara dengan waktu untuk membaca 50 ayat Al-Quran. Upaya berikutnya adalah menjauhi perbuatan maksiat. Dosa-dosa yang kita perbuat akan menjadi beban spiritual sehingga menjadikan malas dalam beribadah. Imam Al-Ghazali mengutip dari kisah penyesalan Sufyan Ats-Tsauri karena tidak bisa sholat tahajud gara-gara melakukan satu dosa. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Aku tidak mampu sholat malam selama 5 bulan gara-gara satu dosa yang aku lakukan." Lalu ia ditanya, "Dosa apakah yang kau perbuat?" Sufyan pun menjawab, "Sekali waktu aku melihat laki-laki menangis, lalu aku membatin bahwa laki-laki itu hanya ria." Kebaikan terdapat sinar pada wajah, cahaya dalam hati, kelapangan dalam rizki, kekuatan pada badan, dan kecintaan pada hati makhluk. Sesungguhnya pada kejelekan terdapat kegelapan pada wajah, gulita pada alam kubur dan hatinya, kelemahan dalam badan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, kekurangan rizki, dan kebencian pada hati makhluk. Semangat terus Ramadannya, jaga terus konsistensinya. Barakallahu lana walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.